Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Ratnawati SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 47 Surabaya. Yang kami hormati Bapak Heru Sulistiono SPD selaku Bapak Wakapolres SMP Negeri 47 Surabaya. Yang kami hormati Ibu Sketsa Ayu Ningrum yang hari ini akan menjadi narasumber. Begitu juga saya nanti akan menjadi narasumber pada diseminasi hari ini. Dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 47 Surabaya yang sangat kami hormati pula. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua bisa berjumpa kembali untuk menghadiri acara komunitas belajar. Ini perdana Bapak Ibu, komunitas belajar STEM Patuh Surabaya dengan tema diseminasi budaya positif. Semoga diseminasi hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua dan juga anak-anak kita di SMP Negeri 47 Surabaya. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan beliaulah kita semua bisa menemukan jalan yang terbaik dan berupa ajaran agama Islam. Ketiga, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya menghadiri acara ini. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber yang nanti akan disampaikan secara bergantian oleh saya, Bu Linda Kusnadawi dan juga Ibu Sketsa Ayu Ningrum terkait tema budaya positif. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bu Puji. Mohon ke depan untuk menjadi dirijen. Baik, terima kasih. Pak, Indonesia Raya siapa? Iya, di situ. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu, marilah kita Indonesia tanahku, tanahku padaku, di sana aku berdiri, jadi bangku ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, mari-mari Indonesia bersatu, hidup bermakmur dan bangsa rakyat semuanya, namun jiwanya bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Melanjutkan ke acara yang kedua Bapak Ibu, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 47 Surabaya kepada Ibu Sri Ratnawati SPD MPD, kami persilakan. Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini juga penjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Ibu Guru SMP Negeri 47 Surabaya yang terkhusus hari ini mengadakan kombel calon guru penggerak. Yang pertama Ibu Sketsa Ayu Ningrum SPD dan Bu Linda Kusnia Dewi SPD. Hari ini kita berkumpul bersama mengadakan sosialisasi. Kebetulan Ibu dua yang sudah saya sebutkan tadi melakukan sosialisasi komunitas belajar SPEN Patu Surabaya yang isinya tentang diseminasi budaya positif. Semoga hari ini kegiatan ini berjalan lancar dan semoga juga yang ikut akan memahami kombel ini bermanfaat untuk apa, untuk siapa, yang jelas untuk panjenengan semuanya. Yang terkhusus untuk kemajuan SMP Negeri 47 Surabaya. Hari ini kita lanjutkan agar tidak menyita waktu banyak. Semoga diberikan kelancaran dan panjenengan semuanya memahami apa yang nanti disampaikan oleh Bu Linda dan Bu Sketsa Ayu. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh kami berdua, saya Bu Linda dan juga Ibu Sketsa Ayu. Untuk pemaparannya sendiri ini nanti akan kami buat bergantian. Jadi akan dimulai oleh Bu Ayu terlebih dahulu, setelah itu bergantian dengan saya dan gantian dengan Bu Ayu. Tujuannya apa? Biar panjenengan tidak bosan. Mungkin panjenengan mendengarkan saya tidak terlalu cepat, anak Bu Ayu mungkin gantian. Jadi biar tidak terlalu bosan gitu di awal atau di akhir, seperti itu. Silakan Bapak Ibu menyaksikan dengan seksama. Jika memang ada pertanyaan silakan dicatat dahulu. Nanti di akhir kegiatan jika memungkinkan akan ada sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu guru. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Ayu, kami persilakan. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda dan terima kasih teman-teman, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Staf. Next, Bapak. Oke. Bapak Ibu Guru, teman-teman semuanya, rekan sejawat yang saya cintai dan saya hormati, hari ini kita diseminasi budaya positif. Nah, pertama-tama ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Setuju atau tidak? Bapak Ibu silahkan menjawab nanti ya. Setuju atau tidak, begitu ya. Oke, yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira dengan setuju apa enggak? Setuju ya? Oke, baik. Nanti ternyata ada jebakan Batman nanti. Oke, yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju apa mboten? Setuju ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju? Setuju? Oke, setuju. Yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju nopo mboten? Setuju ya. Berarti mayoritas ini setuju semua nih ya. Dari 1 sampai 4. Oke, baik. Kita nanti akan menyelami betul apa tidak ya pernyataan kita setuju ini ya. Oke, selanjut Pak. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu, yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Selanjutnya restitusi tentang 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir restitusi kita menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Bapak. Oke, untuk perubahan paradigma belajar. Jadi ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi ilusi guru mengontrol murid yang pertama. Yang kedua tentang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut, Pak. Kemudian selanjutnya kita menyelami tentang makna disiplin. Jadi makna kata disiplin yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwortlichkeit itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya yaitu orang tadi harus bertanggung jawab dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Jadi ini dari Ki Hajar Dewantara itu menyatakan kata disiplin itu berasal dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Kita yang mengontrol perilaku kita sendiri, bukan dikontrol oleh orang lain. Begitu. Lanjut, Pak. Kemudian selanjutnya ada makna dari nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian dari Diane Golson mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baik, lanjut. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, yang kemarin kita pelajari. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 itu motivasi yang berasal dari luar, jadi motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi apa yang kita percaya itu yang kita lakukan, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Linda. Cek. Baik, terima kasih Bu Ayu. Saya lanjutkan di Bapak Ibu. Untuk slide ini mungkin saya perjelas sedikit lagi, nggih. 3 motivasi perilaku manusia ini sebenarnya kalau kita melihat kata motivasi itu ada 2 sumbernya. Ada motivasi intrinsik dan juga ada motivasi ekstrinsik. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, dari katanya saja sudah terlihat. Intrinsik berarti itu motivasi yang berasal dari diri orang itu sendiri. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang didasarkan atau bersumber dari orang lain atau di luar diri orang itu. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu kira-kira motivasi intrinsik atau ekstrinsik, Bapak Ibu? Ekstrinsik. Ketika kita memberi hukuman, ya, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita memberi hukuman, maka anak-anak tidak melakukan kesalahan lagi karena mereka takut dihukum. Itu berarti motivasi ekstrinsik.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya melakukan ini, saya akan dapat imbalan, saya akan diberikan es krim. Itu ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik juga. Sekarang yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada nilai-nilai di sana yang mereka percaya, intrinsik atau ekstrinsik? Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih efektif motivasi itu? Motivasi intrinsik ataukah ekstrinsik? Intrinsik. Kenapa? Dari hati Bapak Ibu ya. Karena dari hati, ketika kita percaya suatu hal itu baik, kita akan lebih mudah untuk melakukannya. Daripada hanya sekedar karena ketakutan atau karena iming-iming imbalan tertentu, itu hasilnya akan berbeda. Karena mereka tidak menganggap dengan hukuman atau imbalan, mereka tidak percaya betul bahwa aturan itu benar. Mereka hanya sekedar takut dengan konsekuensi atau hukuman yang akan mereka terima jika tidak melakukannya. Tapi dengan motivasi intrinsik, anak-anak percaya bahwa suatu aturan itu benar. Jadi mereka melakukannya dengan tulus, ya karena itu benar. Dengan begitu kita akan lebih mudah mengamalkan sesuatu. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Pak Visi. Nah, sekarang kita beralih cek. Mana? Ada loh harusnya. Cek. Kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu tentang motivasi tadi? Jika ada, bisa dicatat terlebih dahulu. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar akan menjadi lima macam kebutuhan yang sangat mendasar Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Saya yakin semuanya paham, karena semua manusia memang butuh untuk bertahan hidup agar bisa survive dalam hidupnya. Yang kedua, kebebasan atau freedom. Semua orang membutuhkan kebebasan. Bisa dibayangkan jika seseorang tidak diberi kebebasan, dikurung, atau tidak diberi kebebasan untuk memilih, tidak diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, bagaimana rasanya? Bisa dibayangkan Bapak Ibu, okay? Jadi kebebasan itu adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh, wajib didapatkan oleh seseorang. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Semua orang membutuhkan kasih sayang Bapak Ibu. Entah itu kasih sayang dari keluarga atau dari lingkungan positif rekan kerja positif loh, bukannya negatif ya. Jadi semua orang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita di lingkungan baru dan kita merasa tidak diterima, bagaimana rasanya? Kita nyaman? Semuanya itu diakui. Ketika orang punya kemampuan tapi tidak diakui, itu kebutuhan dasarnya sudah tidak terpenuhi. Seperti itu. Yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Semua orang membutuhkan kesenangan. Kita kerja terus boleh, tapi sesekali healing. Begitu Bu? Kesenangan kemudian biar menjadi imbang antara kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Begitu. Itu kebutuhan dasar itu kesenangan. Begitu Bu? Next, healing lagi ya. Bilang apa ini? Pak Dodi mau bilang apa? Secepatnya. Oke, catat itu nih. Oke, siap. Next. Oh, Pak Dodi jadi supirnya nanti ke mana ya? Keluar kota ya Bu, yang jauh sekalian. Baik. Informasi Bapak Ibu deh. Selanjutnya. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol yang berlevel. Berlevel maksudnya ada level yang paling rendah dan ada level yang lebih tinggi lagi. Yang paling rendah adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Bapak Ibu lihat baris yang di blok kuning dan warna hurufnya merah. Terus Bapak Ibu terbaca betul. Saya kemarin sempat PDF kan sudah saya ada di HP enggak ya? Sebentar saya cek. Biar saya kirim ke Bapak Ibu, biar jenengan bisa misalnya. Masalahnya di HP atau tidak? Kayaknya. Aku ini kepikiran saya. Wah, di laptop.
Sebentar deh, saya kirim sebentar, ada di laptop PDF-nya. Biar Bapak Ibu bisa menulisani, tulisannya cukup kecil soalnya. Ayo. Terus mau cari tempat. Tugas mandiri level studio mingguan ya saya, mohon maaf. Aksi nyata mana sih? Saya. Iya. Bu, yuk matikan saja. Sudah saya kirim ke info dinas Bapak Ibu, panjenengan bisa meresani. Ini ada di halaman 9. Posisi kontrol restitusi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dengan perusahaan untuk yang di blok kuning dengan huruf warna merah, mulai dari sebelah kiri panjenengan ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, di atasnya sedikit, pembuat orang merasa bersalah. Di atasnya lagi ada posisi kontrol sebagai teman. Jadi itu posisi-posisi kita ketika berinteraksi dengan siswa. Yang di atasnya lagi sebagai pemantau. Dan yang paling tinggi dan paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Penjelasannya seperti apa? Kita lihat ini, kita telisik gitu ya, kita amati. Untuk posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu membentuk identitas gagal. Identitas gagal bagaimana? Kita tidak bisa membentuk identitas positif pada diri anak, tidak akan memberikan dampak yang baik kepada anak. Makanya disebut sebagai identitas gagal, karena kontrolnya full dari luar, tidak ada motivasi intrinsik dari siswa sendiri. Penjelasannya, untuk penghukum, panjenengan Tircani, di yang paling atas dulu, guru berbuat, contohnya ini, perbuatan guru yang menunjukkan bahwa dia adalah posisi kontrol sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, atau menyindir. Ada tidak Bapak Ibu teman? Tidak ada ya? Oh, ada tak Bu? Oh, nggak ada ya, 47 bagus-bagus semua. Saya percaya 47 kualitasnya luar biasa Bapak Ibu ya. Baik, itu contoh perbuatan guru. Yang baris kedua penjelasan selanjutnya dari kata-kata guru yang mencerminkan penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ada yang seperti itu? Tidak ada ya, oke, tidak ada. Hasilnya bagaimana kepada siswa? Kita lihat di sini. Memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia cenderung berbohong. Karena ketika dia jujur, dia akan semakin dihukum. Akhirnya dia lebih memilih untuk berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas itu adalah dunia yang ideal bagi siswa, begitu. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas sudah nggak masuk sama sekali untuk siswa, guru yang semacam itu. Perkataan murid begini, bagian saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi akhirnya diabaikan. Dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Nggak tahu untuk melakukan kesalahan itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke. Yang kedua, bisa kita lihat, pembuat orang merasa bersalah. Jadi gurunya itu kayak ngalem, masuk ibu saya nggak kasihan tak sama ibu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi guru berbuat misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla. Ibu kecewa, kamu begini. Itu adalah contoh posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Perkataan yang menunjukkan itu, kamu seharusnya bla bla bla. Kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itu perkataan yang menunjukkan pembuat merasa bersalah. Hasilnya bagaimana? Ketika anak diberi perkataan semacam itu, mereka akan cenderung menyembunyikan, menyangkal, dan bahkan berbohong juga. Karena daripada takut gurunya stres, gurunya kecewa, dia mending bohong saja. Hasilnya seperti itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Gurunya masuk di dunia berkualitasnya mereka. Oke lah, gurunya baik, gitu saja, hanya sebatas itu. Murid telah berkata, ya maafkan saya, karena dia tahu dia ya
karena membuat gurunya tadi merasa kecewa, merasa stres, akhirnya dia hanya sekedar minta maaf saja. Dampaknya, siswa akan menjadi rendah diri karena sudah membuat gurunya kecewa. Masih belum baik dampaknya nih, karena itu membentuk identitas gagal, belum membentuk identitas berhasil pada siswa. Selanjutnya, dunia yang kedua sebagai teman dan pemantau, ini adalah identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya masih dari luar, belum dari diri siswa sendiri. Yang ketiga adalah teman, posisi kontrol sebagai teman. Contoh perbuatannya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ketika anak membuat kesalahan, bukan kita meminta mereka menanyakan alasannya apa, mereka yang menjawab, tidak, tapi kita yang memberikan alasan. Jadi kita seperti menyuapi mereka. Perkataan yang menunjukkan itu, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu bla bla bla. Jadi kita posisinya seperti teman dengan siswa. Nah, hasilnya ketergantungan. Siswa akan tergantung pada guru itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Guru memegang peran yang penting dalam dunia mereka, karena ketergantungan tadi, merasa sebagai temannya. Muridnya berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Akhirnya kecewa. Kekecewaan dari murid kepada gurunya. Dampaknya bagaimana? Lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada guru. Masih negatif. Bagi pemantau ini mendekati sempurna. Yang keempat ya. Contoh perbuatannya, menghitung dan mengukur. Maksudnya apa? Guru matematika kan menghitung dan mengukur ya. Maksudnya ini adalah menghitung kesalahan tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Dibandingkan dengan peraturan, sebenarnya ideal pemantau ini. Jadi dia selalu mengingatkan tentang aturan. Kamu sudah berapa kali terlambat? Nah, yang semacam itu ya. Jadi dihubungkan dengan aturan, diukur dan dihitung. Ideal sebenarnya. Dikaitkan dengan aturan. Lalu guru bertanya, apa peraturannya? Diingatkan, peraturannya bagaimana? Ya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Siswanya akan menyesuaikan diri dengan peraturan apabila ada pengawasan. Jika tidak diawasi, lockdown. Akhirnya mereka nggak dia ngawasi, bebas lagi. Nah, karena kontrolnya masih dari luar, belum dari diri mereka sendiri. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan juga hukum di dunia berkualitas. Jadi guru, peraturan, hukum dianggap ada semuanya oleh siswa. Mereka paham itu ada. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi sekedar sanksi dan hadiah saja, orientasi dari dampak dari guru yang sebagai posisi kontrol pemantau. Yang paling ideal Bapak Ibu, dan saya berharap kita semuanya bisa mengarah ke posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Perbuatannya contohnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya, mancing siswa. Jadi kita itu seolah mendekati siswa secara halus agar mereka nantinya bisa buka pada kita. Guru berkata, apa yang kita yakini? Ditanyakan keyakinannya. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tanyakan bagaimana kesanggupan mereka, bagaimana cara mereka untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka perbuat. Hasilnya menguatkan pribadi, karena mereka ditanya keyakinannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Mereka harus berpikir keras apa yang terbaik bagi mereka. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Mereka sebagai individu yang positif. Lalu murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mereka akhirnya timbul inisiatif untuk memperbaiki keadaan. Mereka berpikir untuk bagaimana caranya memperbaiki keadaan atau kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan terakhir, dampaknya siswa akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu yang kita harapkan sebenarnya ketika kita menangani siswa yang bermasalah. Jadi mereka tahu bahwa mereka itu salah dan mereka mau memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Tidak hanya sekedar salah dihukum atau salah ditanya-tanya begini sehingga nggak jadi tindak lanjutnya, tidak. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Ayu sekalian Mbak, saya kayaknya saya terlalu lama di slide ini. Video kan ini. Pak Visi, monggo next.
Oke, Bapak Ibu di sini ada video, silakan Bapak Ibu tonton. Nanti pause dulu. Panjenengan identifikasi guru yang ada dalam video ini nanti adalah guru sebagai posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer. Panjenengan bisa nunggu, nanti panjenengan simpulkan alasannya apa. Baik, saya sangki yo satu video. Lanjut Pak. Monggo. Saya dapat hukum. Alasan berarti saya tanyakan. Disiapkan alasannya, mengapa sebagai posisi penghukum? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malas ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Kalau sudah selesai. Belum lanjut. pergi sana ke lapangan basket. Oke, stop. Biarin. Oke. Baik, karena sudah ada kesimpulan sebagai posisi apa Bapak Ibu? Penghukum. Ada yang bisa menyampaikan apa sih alasannya? Kenapa guru tadi dibilang sebagai posisi kontrol penghukum? Monggo katakan Bapak Ibu. Oke, monggo Bu Dina. Tidak ada hubungan antara kesalahan dengan hukuman. Baik, tidak ada hubungan antara kesalahan dengan hukuman yang diberikan. Tadi kesalahannya terlambat, Bre. Lalu hukumannya apa tadi? Lari keliling lapangan 2 kali. Oke, baik, terima kasih Bu Dina. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Mungkin dari cara penyampaian dari bahasa, enggak monggo Bu Dina. Dari bahasa Sebentar. Nah, Iya, jadi guru itu termasuk ke dalam posisi penghukum karena dari intonasi suaranya dia mendidik siswanya. Kemudian tidak mendengarkan alasan. Alasan apa kamu seperti itu kan? oke. Kemudian dengan memberikan hukuman berupa mengelilingi lapangan itu akan mempermalukan siswa di depan siswa yang lain ataupun warga sekolah yang lain. Oke, baik. Kemudian sudah tentu dari bahasa secara verbal itu sangat menyakiti. Misalnya dari kata dasar pemalas. Oke, betul, baik. Oke. Terima kasih Bu Rinda. Itu pernyataan yang sangat tepat. Teman-teman untuk Bu Rinda. Banyak sekali, Bre. Jadi, ada lagi yang Ibu tambahan sebelum saya melanjutkan? Sudah terwakili oleh Bu Rinda dan Bu Rinda, ya? Baik, terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Jadi betul, posisi penghukum, kenapa? Itu dilihat dari banyak aspek ketika gurunya berbicara, dari nadanya, intonasinya, kata-kata yang dikeluarkan, dari hukumannya. Oke, Pak Ofisi bisa next? Nah, oke. Jadi, nada suaranya tinggi. Lentak gitu ya. Bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, itu sudah terlihat sekali. Nah, sekarang dampaknya bagi murid bagaimana kira-kira? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya enggak, karena dia berpendapat pun tidak diberi kesempatan oleh gurunya. Dia malah semakin dendam, awas guru ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Lalu, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya untuk meluapkan kekesalan dia kepada guru yang sudah memarahi dia. Lalu, lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kemungkinan terburuknya seperti itu. Mungkin tidak Bapak Ibu? Mungkin saja, dan dikebosi saja mungkin. Ya, baik.
kira-kira efektif belum Bu posisi kontrol sebagai penghukum itu? Tidak, oke. Terima kasih. Selanjutnya, monggo dilanjutkan Bu Ayu. Masih belum. Baik, selanjutnya kita lihat video lagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apa itu? Posisi kontrol. Apa? Penghukum? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu.
Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, baik. Kalau yang ini sama seperti siapa? Oh, Pak Dodi. Pak Dodi mana Pak Dodi? Jadi Pak Dodi itu berarti posisi kontrolnya masih sebagai teman, jadi santai sama anak-anak. Jadi baik juga sih ada positifnya untuk posisi kontrol ini, tapi masih menyisakan dampak negatif bagi anak-anak. Next Pak Visi. Nah, untuk posisi teman, jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, karena mereka sambil guyonan gitu ya, sambil bercanda. Jadi namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi berhubung positifnya untuk terjalin. Jadi siswa itu lebih terbuka pada kita ketika kita menjadi teman mereka. Kemudian hal negatif dari posisi teman yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasakan kekecewaan. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha untuk menepati peraturan-peraturan di sekolah seperti itu. Jadi murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi termasuk dampak yang positif, tapi juga negatifnya ketergantungan sama guru tersebut. Jadi nanti kalau Naren ini jadi muridnya Pak Dodi, dia nyamannya sama Pak Dodi terus. Jadi nanti kalau sama guru lainnya mereka tidak nyaman. Padahal di dalam sekolah ada beberapa guru dengan posisi kontrol yang berbeda-beda. Seperti itu. Lanjut. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik. Oke. Yang terakhir ini posisi apa Bapak Ibu? Berbasis data. Nah, berbasis data itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, di situ guru punya data-data yang harus ditepati oleh murid-murid seperti itu. Next Pak Visi. Jadi memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi guru di sini datar-datar saja. Jadi gurunya menunjukkan data, kalau kamu datang terlambat konsekuensinya ini. Jadi sudah disepakati bersama seperti itu. Jadi ketika negatifnya, ketika posisi pemantau ini tidak ada, siswa cenderung untuk melanggar peraturan. Jadi biasanya kalau di depan itu siapa Bu? Yang posisi pemantau, yang piket di depan? Nah, biasanya ada Bu Ratna Linggar ya yang menjadi posisi kontrol pemantau. Jadi Bu Linggar ada data-data tentang tata tertib sekolah, kemudian
akan memberikan konsekuensi ke anak jika ada anak yang melanggar seperti itu. Baik, akan dilanjutkan lagi Bu Linda. Nggak usah dimatikan. Nggak usah. Oke, terima kasih Bu Ayu. Kembali lagi ke saya Bapak Ibu. Baik, lanjut Pak Visi. Ada satu video lagi terakhir, monggo di tulisannya. Panjenengan cari alasannya apa disebut posisi manajer dan dampaknya apa ke siswa. Monggo. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi posisi apa Ibu? Bapak Ibu? Manajer. Nah, alasannya apa? Kenapa disebut sebagai posisi kontrol manajer? Monggo angkat tangan. Biar kayak di kelas ya. Monggo, yang mau menyampaikan pendapatnya. Monggo Pak Yogi, pakai mic. Oh, gitu ya aja. Monggo. Karena sang guru tadi tidak langsung memberi hukuman, Oh iya. tetapi justru menawarkan kepada siswa. Oh. Kira-kira solusi apa jika kamu memiliki kesalahan seperti ini? Betul. Sang guru tidak langsung memarahi atau memberi hukuman atau mengandalkan data-data apa gitu ya. Itu jadi dikembalikan ke siswa sehingga siswa itu nanti punya nilai intrinsik dalam dirinya untuk memperbaiki diri. Baik, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Yogi, luar biasa sekali. Jadi di sini juga tidak langsung menghukum, gitu ya Pak Yogi. Pak Yogi biasanya seperti itu Pak. Belum. Setelah ini ya Pak, setelah ini sebagai manajer apa ini? Manajer restoran? Enggak. Baik, manajer di kelas ini. Jadi kita dalam menangani siswa itu lebih bijak, tidak langsung menjustis siswa bahwa dia salah, tidak langsung menghukum dia, tapi kita menanyakan keyakinannya seperti apa yang benar dan solusinya bagaimana cara memperbaikinya, dan dia berpikir sendiri bagaimana cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang sudah dia perbuat. Seperti itu. Dampaknya bagaimana Bapak Ibu kalau kita menangani siswa dengan cara seperti itu kira-kira? Akan jadi bagaimana siswanya nanti? Ada yang ingin berpendapat? Monggo. Kira-kira siswa akan menjadi lebih bertanggung jawab tidak? Ya, karena mereka sudah menemukan solusi atas masalah yang mereka temukan. Mereka akan menanamkan dalam diri mereka, oke, saya kemarin itu salah, saya seharusnya begini. Nah, next posisi kita lihat. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Ya,
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi fokusnya, aktor utamanya adalah murid, bukan karena membahagiakan orang lain, membanggakan orang lain, tidak, bukan karena hukuman juga, tapi fokusnya ke murid. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi sebagai solusinya. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kadang siswa itu sudah berusaha mencari solusi, tapi kadang solusi yang ditawarkan masih belum efektif. Nah, tugas kita sebagai guru, kita arahkan, kita bimbing agar solusi yang dia temukan bisa efektif untuk mengatasi masalah yang mereka timbulkan. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Visi. Baik, itu tadi adalah materi tentang posisi kontrol. Saya mau review sedikit Bapak Ibu, panjenengan masih ngantuk atau tidak? Posisi kontrol tadi ada berapa Bapak Ibu? 5. Yang paling rendah levelnya penghukum, di atasnya sedikit pembuat merasa bersalah, yang di atasnya lagi teman, di atasnya lagi pemantau sebenarnya ideal ya, sesuai dengan peraturan, tapi ya datar saja, semua berbasis data. Dan yang terakhir dan yang paling ideal, manajer. Kita nanti mengarahnya kemana Bapak Ibu? Manajer. Oke, Bu Indri suaranya paling keras. Alhamdulillah 3 hari ini. Tepuk tangan untuk Bu Indri. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini ganti topik lagi tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah mendengar tentang istilah keyakinan kelas? Kalau kesepakatan kelas, peraturan kelas, nah biasanya itu kita bentuk kapan? Awal kita masuk suatu kelas, pasti kita akan membuat, kalau kita bahasanya kesepakatan kelas atau peraturan kelas begitu ya, bukan keyakinan kelas. Nah sekarang, apa sih keyakinan kelas itu? Adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Kalau kita membahasakan kata-kata nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Ya karakter yang kita harapkan muncul pada diri siswa. Apa sih misalnya? Bisa negatif, bisa positif ya ini. Tidak harus dimiliki di siswa. Disiplin, bertanggung jawab, apalagi saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu adalah saling menolong. Itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Dan itu adalah prinsip universal. Universal dalam artian bisa diterima oleh setiap orang dan di mana saja, tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, dan tidak mengenal suku, negara maupun bahasa. Jadi bisa diterima oleh semuanya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Keyakinan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Keyakinan, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Betul atau salah Bapak Ibu? Betul ya? Jadi ketika kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa, maka yang pertama kita harus lakukan adalah meyakinkan mereka. Meyakinkan mereka bahwa suatu aturan atau peraturan sekolah yang kita buat itu memang diyakini itu benar. Kita yakinkan siswa bahwa peraturan itu memang benar dan wajib dijalankan. Ya itu tadi yang paling susah membuat mereka meyakini akan suatu aturan. Selanjutnya Pak Fizi. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa kalau tidak peraturan kelas saja? Kan lebih gampang ya, kalau peraturan kelas kan kita selalu buat ya, dilarang tidur saat pembelajaran, dilarang nyontek saat ulangan, dilarang. Negatif semuanya. Sedangkan ketika keyakinan kita berusaha menghindari kalimat yang negasi, yang bersifat negatif. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Mereka lebih semangat menjalankannya karena mereka yakin itu benar. Semuanya berasal dari hati. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Karena ketika mereka tidak meyakini suatu aturan, peraturan itu seperti tanpa makna bagi mereka.
Jadi tidak berkesan sama sekali. Menjalankan hanya sekedar menjalankan tanpa menyadari bahwa aturan itu benar. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi ketika kita membuat aturan, tugas kita yang utama adalah meyakinkan mereka dulu bahwa aturan yang kita buat itu adalah benar dan akan memberikan dampak positif kepada mereka jika mereka mentaatinya. Seperti itu. Mulai tahun ajaran depan kita coba ya Bapak Ibu, kita bentuk keyakinan kelas ketika kita masuk kelas di awal itu, dan selalu mengingatkan anak-anak ketika mereka menyalahi keyakinan kelas yang sudah diperbuat. Next Pak Fisik. Nah ini contoh-contohnya, contoh kalimat yang merupakan keyakinan kelas. Selalu bersikap positif. Positif itu luas deh. Yang penting tidak membuat sesuatu yang dampaknya negatif seperti itu. Senantiasa menjadi diri terbaik. Terbaik berarti mereka melakukan semuanya secara maksimal dalam artian positif. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu dalam hal yang positif. Jadi itu adalah keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas ini kita bentuk dengan siswa, kita harus tanyakan, mereka yakin nggak kalimat itu benar nggak? Kesepakatan, keyakinan, peraturan apapun itu harus mereka yakini dulu bahwa itu benar. Jika mereka sudah yakin itu benar, maka ini bisa kita terapkan di kelas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo Pak Yogi. Wah pertanyaan harusnya terakhir ini. Monggo. Jangan susah-susah Pak Yogi. Berduk ya Bu. Ini kadang ketika kita di kelas itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Ya. Karena kalau misalkan besok ada kita urunan ya, itu namanya Kesepakatan. Oke. Dan apa perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Bisa jadi. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Yogi. Pak Yogi meskipun sudah siang sudah melewati jam cakap masih semangat belajar. Alhamdulillah. Saya yakin semuanya juga begitu ya Pak Ibu. Jangan lihat jam tangan, sudah lewat jam cakapnya. Tenang, kita terlambat pulang sama-sama hari ini. Baik. Perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas dalam hal infak begitu ya. Infak ketika ada teman meninggal. Menurut Bapak Ibu, ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Jody? Saya yakin Bapak Ibu bisa menjawabnya. Yakin, monggo. Janifan, oke silakan Pak Yudi bisa diberikan Janifan. Oke, monggo Janifan. Ya Allah. Maaf ya. Oke lanjut. Ya, ini hanya mencoba saja. Pertanyaannya tadi kan apa bedanya keyakinan kelas sama Kesepakatan kelas. Kalau keyakinan itu biasanya muncul dari diri sendiri dan itu lebih positif. Jadi kayak kebersamaan, kayak tolong menolong seperti itu. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya munculnya itu dari motivasi guru-guru. Keadaan kelas seperti apa, sekolah seperti apa, dan kadang-kadang kesepakatan kelas itu beberapa siswa itu tidak setuju, tapi karena mayoritas itu adalah keinginan teman-teman mereka, terpaksa mereka menyetujui. Jadi lebih senang kalau itu keyakinan kelas daripada kesepakatan kelas. Oke, baik. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Hanifa. Bapak Ibu bisa memahami apa yang disampaikan Bu Hanifa nih? Menurut Bapak Ibu sudah benar atau belum? Sudah benar sekali. Jadi kalau kesepakatan itu mereka semuanya sepakat. Sepakatnya itu entah dengan gerindel atau tidak, artinya mereka melaksanakan. Tapi ketika kita membentuk keyakinan kelas, misalnya infak, kita yakinkan mereka jika ada teman yang kesusahan, ada orang tuanya yang meninggal, bagaimana perasaan mereka? Apa kita tidak perlu membantu mereka, membantu teman mereka yang kesusahan itu? Kita yakinkan, kita tumbuhkan keyakinan pada diri mereka bahwa contohnya tadi infak ya, infak untuk orang tua yang meninggal. Kita tumbuhkan keyakinan itu pada mereka sehingga mereka melakukannya itu lebih ikhlas. Ini tujuannya membantu teman saya yang orang tuanya meninggal, bukan karena ya ditaruh sekolah pokoknya infak kok, bukan seperti itu. Ikhlasnya berbeda. Ya Pak Yogi nih. Baik, sudah menjawab pertanyaan Pak Yogi? Siap, terima kasih. Lanjut Pak Visi, Bu Ayu. Oke. Silakan Pak.
Oke, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan reflektif, ada narasi. Jadi Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Jadi seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakannya. Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan dan mengapa? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mencoba menjawab? Setujukah dengan perbuatan Pak Seno terhadap Irfan dan kenapa? Jadi Irfan tadi itu tidak bisa menjawab pertanyaan matematika, disuruh maju oleh Pak Seno. Begitu. Jadi Pak Seno menyuruh maju ke depan dan ditertawakan semua siswa. Jadi Pak Seno menunjuk-nunjuk hidungnya Irfan dan dipermalukan di depan kelas. Kira-kira setuju atau tidak? Oke, Bu Hanifah, monggo. Saya tidak setuju karena yang pertama itu adalah tindakan yang akan membuat mental anak itu down. Misalkan anak itu pintar saja dia maju dan salah menjawab, ditunjuk-tunjuk, akhirnya kan ditertawakan atau mungkin dibully sama teman-temannya, dia akan down. Apalagi kalau anak itu sudah tidak bisa jawab, kemudian dia disuruh maju, seketika itu akan blank gitu, dia malah tidak bisa. Seharusnya ketika dia tidak bisa menjawab, dimotivasi lagi atau dijelaskan sedikit lagi supaya dia punya gambaran, baru memotivasi dia untuk mulai menjawab gitu. Kalau dia sudah bisa menjawab, baru boleh maju. Minimal saat dia maju, dia tidak dalam keadaan malu di depan teman-temannya gitu. Terima kasih. Oke, masuk Bu Hanifah. Jadi tidak setuju nih. Oke, terima kasih Bu Hanifah. Jadi tidak setuju dengan tindakan Pak Seno yang mempermalukan di depan teman-temannya. Jadi lebih baik memotivasi, mengajari Irfan terlebih dahulu, kemudian bisa maju kembali seperti itu. Jadi yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman atau konsekuensi? Oke. Hukuman ya. Jadi itu adalah sebuah hukuman yang diberikan Pak Seno terhadap Irfan, dan itu juga akan berdampak negatif sekali. Jadi siswa akan mengingat itu terus, terukir terus ketika dia dipermalukan di depan umum. Jadi seperti kita kalau dipermalukan di depan umum, pasti malu kan? Pasti juga akan berbekas di hati kan? Iya, jadi kita juga sebagai guru kepada murid jangan sampai melakukan hal yang demikian. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak. Jadi apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan pada proses terjadinya hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya.
Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman ini bersifatnya satu arah Bapak Ibu. Jadi kita langsung memberikan suatu hukuman. Misal kalau saya biasanya jalan jongkok keliling lapangan, ternyata itu salah. Jadi saya tidak boleh mengulangi lagi ya. Jadi dampaknya ternyata sangat negatif untuk siswa. Jadi bisa membuat siswa itu menjadi pendendam seperti itu. Lanjut Bapak. Selanjutnya ada konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati bersama. Jadi sudah disepakati dan disetujui oleh murid maupun guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, bukan jangka waktu panjang. Kalau hukuman tadi dampak negatifnya panjang. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misal mengobrol. Jadi murid harus menyelesaikan tugas yang ditinggalkan itu tadi, seperti itu. Jadi tidak semata-mata memberikan hukuman yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang ditimbulkan oleh murid, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Jadi mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Bisa dilihat di PowerPoint, ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Oke, baik. Kita lihat jawabannya benar apa salah ini. Tara, sudah semuanya. 100 buat Bapak Ibu guru semuanya. Oke, sudah mulai mau selesai nih kayaknya. Terakhir Bapak Ibu saya, memahami tentang hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Dan ini yang diharapkan bisa kita terapkan ke anak-anak. Jadi kalau hukuman tadi, anak melakukan kesalahan, hukumannya bagaimana? Sesuai dengan kesalahannya, sesuai enggak? Tidak. Kalau konsekuensi masih sesuai. Kalau merusak buku ya gantinya mengganti bukunya, begitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kutipan dari dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kita lebih memberi kesempatan kepada anak untuk membentuk karakter yang lebih kuat. Jadi kita beri kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka, tapi yang itu adalah yang kita sepakati dan itu memang benar bisa dilaksanakan oleh siswa. Jadi ada langkah-langkahnya Bapak Ibu untuk penerapan restitusi ini. Monggo Pak Yus, next. Ada 3, masih belum. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu adalah 3 langkah yang kita terapkan untuk berdialog dengan siswa yang telah melakukan suatu kesalahan. Nah, ada tahapan-tahapannya.
Tahapannya seperti apa? Next. Oke. Bapak Ibu perhatikan di depan ada segitiga, ada bagian bawah. Ini adalah langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Contohnya, kita ucapkan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Buddha juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Melakukan kesalahan itu manusiawi. Nah, kita sampaikan bahwa salah itu nggak apa-apa. Memang manusiawi ya. Seseorang tidak mungkin selalu benar. Pasti sesekali pernah melakukan kesalahan dan itu wajar. Ya, itu adalah contoh menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua adalah di sisi kiri Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang bisa digunakan bagaimana? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan, pasti mereka punya alasan melakukan sesuatu kesalahan. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan ke siswa, apa mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan selain dengan melakukan apa yang mereka lakukan yang akhirnya berubah menjadi masalah itu tadi. Jadi kita tanyakan dulu alasannya apa dan bagaimana caranya atau cara lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan tanpa melakukan hal yang telah mereka lakukan tadi. Setelah validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kembali, keyakinan anak-anak lagi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jika memang kita sudah membentuk keyakinan kelas di awal, kita tanyakan lagi keyakinan kelasnya seperti apa. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pasti mereka akan menjawab menjadi orang yang ideal lah, ideal dalam artian baik. Tidak mungkin mereka akan menjawab saya ini jadi maling, tidak mungkin. Ya, pasti akan menjadi orang yang baik. Bagaimana cara menjadi orang yang semacam itu? Nah, kita pancing keyakinannya seperti apa. Jadi ketika kita menangani masalah siswa, ini guru-guru BK jauh lebih paham ini. Bu Puji, Bu Dia, Bu Siska, Bu Andri ini. Okay. Jadi ada langkah-langkah yang stabilkan identitasnya dulu, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir tanyakan keyakinan mereka seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Hafiz. Nah ini teori kontrolnya ya, kita hubungkan langkah-langkahnya tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Teorinya seperti itu untuk stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku pasti punya alasan. Nah, kita kembangkan kalimatnya bagaimana, menanyakan alasannya, kenapa dia melakukan itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua pasti memiliki motivasi internal. Motivasi internalnya seperti apa, keyakinannya seperti apa, itu kita tanyakan. Next. Alhamdulillah penutup. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu bisa membaca sendiri dulu untuk penutupnya. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah komitmen dari Bapak Ibu guru semuanya. Kita semua di sini adalah pendidik, kita adalah guru yang senantiasa digugu dan ditiru oleh siswa-siswa kita. Maka saya minta komitmen dari Bapak Ibu guru. Untuk posisi kontrol, kita mengambil posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Manager. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita sambil belajar ke arah sana. Sedikit demi sedikit, yang penting kita konsisten untuk mengarah ke arah sana, ke arah manajer. Lalu kita usahakan setiap masuk kelas kita ingatkan keyakinan kelasnya seperti apa. Di awal kita bentuk dulu, ya. Awal masuk kelas kita bentuk keyakinan kelasnya seperti apa, dan itu dicatat jelas, entah itu nanti di kertas karton atau sekedar kertas HVS di kelas. Nah, itu selalu kita ingatkan di kelas itu. Keyakinan kelasnya apa ketika ada anak yang berbuat salah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang salah, tidak harus langsung diteriakin, hei Rangga lagi, jawaban sembilan nih. Biasanya seperti itu. Jadi mohon setelah ini tidak ada yang seperti itu. Tapi bukan berarti kita langgar, tidak. Tapi kita menerapkan langkah-langkah yang benar. Karena kita juga sekolah yang ramah anak, ya kita tidak boleh bersikap atau berbuat kasar kepada anak-anak, entah itu secara verbal ataupun non-verbal. Jadi saya minta bantuan dari Bapak Ibu guru semuanya, karena sekolah ini milik kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Kita ini siswa, kita menjadi siswa yang baik dengan karakter yang baik, maka semuanya berawal dari diri kita sendiri. Kita beri teladan yang baik dari diri kita agar nantinya bisa dituturkan oleh anak-anak kita kelak di kemudian hari. Seperti itu Bapak Ibu.
Ada pertanyaan atau tidak ini? Pakai sesi tanya jawab nggak? Boleh ya? Oke, baik, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Jadi Bapak Ibu, demikian diseminasi budaya positif dari kami berdua, Bu Ayu dan saya, Bu Linda. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hari ini, yang ngantuk jadi melek gitu ya, Pak Yogi, Bu Anifa, Bu Tina, Bu Harindo sudah aktif menjawab dari tadi. Terima kasih kami sampaikan. Semoga diseminasi budaya positif hari ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita maupun bagi anak-anak kita. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto B. Oh ya, sebentar foto bareng dari depan deh. Pak Pok, ayo Pak Heri ke sini. Kak Naren. Masuk. Rangga gitu ya.